Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Heri Lucky Lombote dengan NIM 2206 1102 0651 dari kelas B9 jurusan manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan strategi. Pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan untuk suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Yang kedua, misi dan berbagai tujuan dalam perencanaan strategi. Misi perencanaan strategi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan kerja karyawan dan pimpinan organisasi, serta membantu mengukur apakah perencanaan strategi telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi untuk mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Tujuan dari perencanaan strategi. Tujuan dari perencanaan strategi merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Tujuan strategi juga terbagi atas dua, yaitu tujuan jangka panjang, yaitu tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Yang kedua, tujuan tahunan. Selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategi yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekati bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Yang ketiga, tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan. Tipe-tipe tujuan. Suatu kepentingan dalam perilaku untuk pencapaian tujuan organisasi dapat ditelusuri pada berbagai penulisan teori manajemen. Terdapat 5 tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif puncak atau lainnya. Berikut merupakan 5 tipe tujuan tersebut. Tujuan kemasyarakatan atau social goals, tujuan keluaran atau hasil atau output goal, tujuan sistem atau system goal, tujuan produk atau product goal, yang kelima tujuan turunan atau different goal. Proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk mencapai nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi. Yang pertama, barang dan jasa. Yang kedua, kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, kelangsungan hidup atau survive. Yang kelima, pelayanan manajemen. Yang keempat, konsep diri atau self-concept. 4. Bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Tujuan dari perencanaan strategi adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Di sini juga terbagi atas 2. Yang pertama, bidang tujuan. Menurut Peter Drucker, mengidentifikasi ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menetapkan tujuan, yaitu posisi pasar, produktivitas, sumber daya fisik dan keuangan, profitabilitas, dan inovasi. Dan untuk yang kedua, pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Selain tujuan umum di atas, berikut adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola perubahan.
Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Yang keempat, menganalisis proses kerja. Bagaimana mengembangkan tujuan perencanaan strategis? Dalam perencanaan strategis diperlukan beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perencanaan strategis. Yang kedua, kumpulkan orang dan informasi. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT. Yang keempat, merumuskan rencana strategi. Yang kelima, jalankan rencana sesuai strategi. Yang keenam, pantau performa terus-menerus. Yang ketujuh, rencana strategi pemasaran. Yang kedelapan, rencana strategi IT. Yang kelima, manajemen by objektif atau MBO. Pengertian dari manajemen by objektif atau MBO adalah suatu proses persetujuan terhadap objek di dalam suatu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tahap persiapan, menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. Yang kedua, tahap penyusunan, mengaplikasikan 5W dan 1H. Yang pertama, menjabarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas perpustakaan. Yang kedua, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai, tujuan atau goals. Yang ketiga, merumuskan keadaan sekarang. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan kemudahan-kemudahan. Yang kelima, menuliskan rencana tujuan manajemen atau MBO atau S yang ketentuan bahwa rencana tujuan itu. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan rencana yang efektif adalah dengan cara mencari dan menemukan secara cermat jawaban terhadap pertanyaan 5W dan 1H. Konsep dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Yang kedua, perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Yang keempat, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kedua, sistem manajemen by objektif yang efektif. Yang pertama, komitmen pada program. Yang kedua, penetapan tujuan manajemen puncak. Yang ketiga, tujuan-tujuan perorangan. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, otonomi dalam implementasi rencana. Yang keempat, peninjauan kembali prestasi. Kelebihan dari manajemen by objektif. Yang pertama, program MBO memberi kesempatan kepada individu untuk mengetahui apa yang mereka harapkan. Yang kedua, program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Yang ketiga, program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Yang keempat, MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Yang kelima, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang keenam, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengolahan organisasi. Yang ketujuh, MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Yang kedelapan, membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajemen. Kekurangan dari sistem manajemen by objektif adalah yang pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan daya yang sangat besar. Yang kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. Yang ketiga, MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak mereka akan sulit menjelaskannya ke bawahan. Yang keempat, MBO tidak bisa berhasil apabila tidak mampu memberikan garis-garis pedoman yang perlu. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui dengan tepat tujuan perusahaan dan aktivitas atau sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kelima, tujuan yang kurang jelas yang akan berakibat para manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO.
Yang keenam, MBO juga ditemui dalam kesulitan menetapkan tujuan-tujuan. Yang ketujuh, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan-tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Yang kedelapan, penetapan MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Yang keenam, analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Faktor-faktor dalam analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Yang keempat, ancaman atau threat. Analisis SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal yang mencakup sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu faktor internal. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunity and risk atau ONG, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness atau SNW, di mana produk ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya perbuatan keputusan atau decision making perusahaan. Matriks SWOT tersebut akan mempermudah 4 kelompok alternatif strategi yang disebut dengan strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Masing-masing alternatif strategi tersebut adalah strategi SO atau strength opportunity, strategi ST atau strength threat, strategi WO atau weakness opportunity, dan strategi WT atau weakness threat. Kesimpulan dari materi tentang pengertian perencanaan strategi yang saya jelaskan tadi, dari uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi ini merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk melalui suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategi bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih.